Halo, selamat datang di Bekal episode 2 Belajar Karir dan Laba bareng Putra Ramadhani. Di sini kita bakal bongkar cara cuan berbisnis mulai dari bangku kuliah, upgrade skill biar dilirik sama HR, dan tips biar masa kuliah kamu gak cuma skripsi doang, tapi juga nyiapin masa depan yang mapan. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe biar makin banyak anak-anak muda yang dapat bekal buat sukses dari sekarang. Oke, malam ini saya ditemani oleh Yona dan Nilam. Apa kabar Yona, Nilam? Halo, Baik, oke. Sehat ya? ya sehat. Oke, udah dinner kan? Udah makan malam kan? Ud- Oke, saya ke siapa dulu nih? Ke Yona dulu ya. Oke, di sesi awal ini kita akan diskusi dengan Yona tentang bisnisnya dia. Gimana Yona, mau cerita dikit? Suaranya nggak kedengeran Yona. Halo. Ya oke. Heeh, agak deket aja. Eh, Awal mula itu lulus SMA, Pak. Saya itu Mm-mm. join bisnis sama teman saya. Eh, Mm-mm. Sama-sama minat di bidang kuliner itu jualan cireng isi ayam. Cireng isi ayam, oke. Cireng isi ayam. Nah, itu saya modal pertama itu 150-an sepertinya. Lupa. Sekitar segitu. Nah, itu Mm-mm. memproduksi cireng sekitar eh, 32 pieces. Jadinya Mm-mm. 32 pieces. Nah, itu saya jual isi 5 itu 10.000. Nah, Mm-mm. karena sistem kita itu nggak punya outlet, kita itu menawarkan sistem COD. Mm-mm. Kalau ingin beli atau bisa ke rumah atau bisa kita antarin gitu. Nah, Mm-mm. itu per kilo itu kita tergantung tergantung itu jauhnya seberapa. Ongkirnya itu sekitar 2.000 sampai ke 6.000 Oke. jaraknya. Nah, Mm-mm. itu saya hari pertama produksi itu langsung langsung laku semua karena kan tetangga juga minat. Mm-mm. Nah, hari kedua berjalan lancar, hari ketiga sampai ke minggu pertama. Minggu Mm-mm. pertama itu saya sudah. Nah, tetapi karena harga ayam itu naik turun, Mm-mm. ada kala kita dapat harga yang murah, nah ada kala kita dapat harga yang tinggi. Nah, sedangkan saya kan sudah punya konsumen banyak, pelanggan banyak tuh. Satu minggu Oke. pertama itu semua sudah tahu cireng isi saya itu bagaimana, rasanya bagaimana, makanya itu banyak Mm-mm. diminati oleh pelanggan, terutama Oke. tetangga saya sendiri. Nah, oleh karena itu saya eh, satu hari itu bisa memproduksi cireng itu sekitar ayamnya itu 1,5 sampai 2 kilo. Nah, habis itu ke minggu yang kedua, Mm-mm. pastinya kalau kalau jualan itu kan ada pasang surutnya. Nah, Mm-mm. itu saya di titik ke saya sudah jadi supplier ke kafe. Jadi Wah, kafenya itu keren. menghubungi Mm. saya, kafenya Mm-mm. itu menghubungi saya kalau Kak, mau cirengnya bisa nggak diantarin hari Rabu berapa pieces gitu. Nah, saya anterin. Nah, itu tapi Pak, saya harganya itu nggak yang harga 5.000 dapat 10.000 dapat 5, tapi saya kurangin. Jadi sekitar eh, isi 5 tapi harganya 8 ribuan. Tapi itu di situ tuh isi isi cireng saya itu yang banyak isinya, nggak yang tipis. Jadi itu banyak isi sama bumbunya itu banyak. Nah, kesalahan saya di situ. Dan kedua itu saya udah mulai ngerasain pasang surutnya pelanggan itu kayak cireng saya ini pasti mulai bosan nih pelanggannya. Makanya cireng saya itu nggak habis. Nah, kalau nggak habis, biasanya saya simpen ke kulkas, ke freezer, besoknya biar bisa dijual lagi. Kan kayak gitu kan tahan
dua harian Hmm. kalau cireng. Nah, habis itu saya mulai ini apa ngerasa kalau perputaran modal saya yang di awal itu memang terasa sudah balik modal, tetapi keuntungannya itu nggak nggak lambat laun itu nggak tahu berapa untungnya sebenarnya kita itu gimana. Nah itu Oke. kesalahan saya sampai titik ini saya belum tahu gimana cara metode alternatif yang bisa saya lakukan untuk buka usaha seperti itu kan termasuk usaha yang berjalan terus ya Hmm, hmm. apa namanya mulai dari bahan baku kita produksi belanja setiap bukan setiap hari tapi 2 hari sekali 3 hari sekali ada lambat laun itu kita kayak cabai habis kita harus beli bawang merah habis kita harus beli soalnya tuh saya kalau produksi cireng itu saya stok bumbunya jadi kalau mau memproduksi isiannya itu tinggal masak sama bumbunya sama suiran ayamnya gitu biar Hmm. hemat lebih cepat waktunya Oke. gitu Pak. Hmm. Terus kesalahan saya lagi dari pihak kafenya itu bilang kalau kakak ini kok hancur semua ya kayak eh, gimana sih cara nyimpennya yang benar bla 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 gitu saya kasih tahu tapi sepertinya packaging saya itu kurang tepat untuk ke supplier saya. Nah, tetapi saya itu menurut saya harga jualnya ke kafe itu terlalu murah, Pak. Soalnya kafenya ngejual lagi itu dengan harga satu pieces 4.000 Sementara gitu. kamu jual satu pieces berapa ke kafenya? Itu saya jual kan kakaknya itu beli nggak mateng jadi saya nggak menggoreng kan ya jadi langsung langsung memproduksi langsung untuk saya kirim itu isinya 5.000 8.000 5.000 8.000. Berarti per piecesnya berapa tuh? 1.500-an lah ya, 1.600-an. 1.600-an ya. Oke. Terus? Udah? itu saya pengen tahu kesalahan awal saya itu di mana gitu loh Oh ya, kok oke. kok pertamanya emang balik modal nih itu cepet banget 2 hari pokoknya 1 minggu pertama itu sudah terasa kalau modal saya sudah kembali tetapi ke minggu-minggu berikutnya perputaran modal atau perputaran bahan bakunya sama apa keuntungan saya itu tercampur nggak kelihatan gitu Pak. Oke. Oke, ini saya recap dulu ya. Jadi Yuna itu awal modal adalah 150.000. Ya 150. 150.000 itu untuk produksi bahan Ya, baku saja. bahan baku Bahan baku. Tenaganya udah dihitung Yuna. tenaganya itu saya hitung pas itu cirengnya berjalan pas Nah, balik modalnya itu dia. Yuna 150.000 itu kembali dalam jangka waktu berapa hari? 105 sekitar 2 ke 3 hari Dua setiap balik. atau 3 hari balik modal gitu ya. Prosesmu untuk mengolah cireng itu 150.000 itu jadi berapa pieces? Kamu itu nggak? Masih Itu inget nggak? 32. 32. 32 pieces 150 dibagi sama 32. Jadi berapa tuh? Sekitar apa ya? Itu 32 itu udah sama ini ya, berarti mentahnya ya. Ya, 150.000 jadi 32 pieces. Oke, Yona jualnya satu pieces berapa? ribu jadi 5 pieces itu 10.000 kalau sudah matang. Hmm, kalau sudah matang. Yona, Ya, 150.000 dibagi 32 itu kenanya 4.687.
Nah, Oh, Yona jualnya 2.000. Berarti Yona itu bukan jualan, namanya sedekah. Gitu ya, ya. sorry. Nah, satu, ketemu kan? Satu. Itu. Nah, gitu ya. Jadi ngitungnya paling gampang itu ngitung itu baru dihitung dari bahan mentah ya Yona ya. Baru dihitung dari bahan mentah, belum dihitung dengan tenaga. Tenaga, jadi kalau misalkan dihitung 150.000 jadi 32. Ketemunya per pieces itu 4.687, 4.700. Tambahin tenaganya Yona 1.000. Berarti nggak usah, jangan 1.000 deh. Satu piecesnya tambahin 500, di markup 500. Itu untuk tenaga. Tenaga mengolah dan taruhlah untuk tambahan bensin gitu ya. Jadi jatuhnya itu ya taruhlah satu pieces untuk cireng ayam itu kenanya 5.500 gitu ya Yona ya. Jadi kalau Yona jual 2.000 masih minus 3.500 gitu. Nah itu gitu Yona. Yona nggak pengen nyatet nih, nggak pengen sambil nyatet Sudah. biar. Masalahnya itu saya juga survei pada pasar. Kan sekitar rata-rata yang jual kan sekitar 1.000 sampai 2.000-an. Gitu, Mm-mm. Pak. Nanti kalau saya jual ke mahalan, yang minat itu sedikit. Jadi, kalau misal ini saya jual lagi, tapi mengurangi isi ayam suwirnya itu masih relevan apa enggak? Oke, baik. Kalau memang ada anggapan seperti itu, sebelumnya saya tanya dulu, Yona, jualan itu hal pertama yang harus dilakukan itu adalah cek dulu permasalahan apa yang ingin kamu pecahkan dengan jualanmu. Ya, misalkan cireng. Oh, ternyata cireng itu jadi makanan yang digemarin tuh. Ternyata cireng itu bisa masuk ke kafe tuh, dan ternyata kafe itu bi- bikin cireng itu bukan bikin sendiri, mereka ngambil gitu. Nah itu kan problem tuh, berarti ada supply, ada demand, ada supply. Nah tapi tidak berhenti di situ Yuna, permasalahan itu juga harus diriset sebelum kita jualan itu. Jadi kamu harus riset dulu. Riset dalam artian kira-kira gram-gramasinya untuk cireng itu, ayamnya dalam satu cireng itu berapa gram ya. Terus micinnya yang dipakai itu dalam satu adonan itu berapa saset, bumbunya apa aja gitu. Dan ketika mereka produksi itu dalam sekali produksi bahan yang dibeli itu berapa. Nah Yona modal 150.000 ini, Yona sudah melakukan riset itu belum? Atau cuma sekedar oh Kalau lihat untuk produksi riset, gitu. kalau perkiraan jadinya berapa gramnya itu sudah. Tapi kalau untuk takaran yang diisi cireng ayam suwirnya itu saya nggak pakai takaran timbangan, Pak. Jadi perkiraan 1 sendok makan, tapi nggak penuh, tapi 1 sendok gitu. Nah, ya, the thing is Yona, dalam bisnis itu semua komoditas atau semua komponen yang kamu keluarkan itu harus dihitung. Ya, coba kebayang misalkan, wah cireng Yona ternyata viral. Oh, itu ukurannya berapa, Bu? Itu ukurannya 1 sendok kurang dikit. Nah, ternyata dia pakai sendok nasi, Yona. Ya, which is namanya entong. Gitu. Terus, loh, kok ini banyak banget, dong? Katanya 1 sendok, Bu. Sendok apa yang kamu pakai? Ini, Bu, sendok nasi. Nah, Yona bisa nyalahin nggak? Nggak bisa dong. Ya, Iya, nggak bisa. Karena pengertian sendok mungkin buat pegawainya berbeda. Kalau pegawainya dari, misalkan dari tetangganya Yona sendiri gitu, mungkin tahu paham. Oh, sendok ini. Sendoknya gimana? Oh, sendoknya yang ini. Oh, dia ternyata pakai sendok yang gede, yang jumbo. Tuh. Nah,
Dengan adanya gramasi, dengan adanya ukuran yang takaran yang pas gitu berapa gramnya itu adalah untuk meminimalisir adanya loss. Loss itu dalam artian bahwa oh ini tidak terukur. Ini harusnya takarannya kalau ayam sekilo ini bisa jadi cireng 100 nih. Tapi kenapa kok ini jadinya cuma 50? Nah, yang separohnya ini kemana? Jangan-jangan yang separohnya buat nasi kuning. Itu dimakan sama pegawainya. Atau jangan-jangan pegawainya, ah udah nggak apa-apa lah, amal. Jadi satu cireng itu jadi gendut-gendut isinya. Senang sih yang lihat, tapi yang jual nggak seneng. Karena apa? Karena buntung. Ya, yang tadinya harusnya untung dapat dapat untung, tapi jadi buntung. Makanya kenapa dalam memulai sebuah usaha, riset itu harus detail. Permasalahan yang mau dipecahkan apa? Dari permasalahan itu timbul produkmu. Mikirnya jangan langsung mikir ke untung dulu, tapi kira-kira produk yang kamu ciptakan itu menjawab nggak permasalahan yang ingin kamu tuju gitu. Kayak tadi misalkan, oh ada peluang nih, kafenya itu nggak ada yang nyuplai. Cireng dijual di kafe, tapi kafenya nggak ada yang nyuplai. Berarti itu permasalahan kan? Oke, saya mau nyuplai dengan harga sekian. Tapi setelah dihitung tadi secara kasar aja, 150.000 jadi 32 piece cireng. Dan ternyata Yona jual 2.000. Padahal harusnya itu kalau secara kasar belum dimasukkan komponen untuk tenaga, itu keluarnya di harga 4.687,5. Ya, 4.700 lah. Satu piecesnya. Nah, itu kan harus dipikirin. Oh, kalau harganya segitu berarti mungkin cirengku bisa ukurannya lebih kecil, bisa lebih mini. Cireng mini. Oh, berarti cirengku misalkan isinya alternatif. Ayamnya dicampur sama tepung. Jadi dia 1 kilo campur sama tepung bisa jadi 3 kilo gitu. Misalnya tepungnya 2 kilo gitu ya. Campur jadi adonan sama tepung. Yang penting masih kerasa ayamnya. Jadi isiannya cireng itu adalah tepung rasa ayam, bukan murni 100% ayam. Karena kalau murni 100% ayam, makanya kalau dijual dia harganya nggak akan nutupin tuh keuntungannya. Gitu. Jadi harus dipikir dulu alternatifnya seperti itu. Risetnya harus detail. Dan dia itu, Yona sebelum jualan, pernah nggak Yona cobain cireng dari beberapa brand atau bukan berapa brand lah ya, cireng dari beberapa orang jualan gitu. Pernah, oke. Dengan range harga berapa? Itu ada yang kecil, ada yang sedang. Saya kan jual cirangan ya, cireng ukuran sedang. Kalau yang kecil itu harganya 1.000, kalau yang sedang seperti yang saya jual itu memang 2.000, Pak. Tapi secara rasa sama apa isi cirengnya itu sedikit. Sedikit itu kayak nggak ada mungkin takarannya 1 sendok penuh itu nggak mungkin. Hmm. 1 sendok makan penuh itu nggak mungkin soalnya memang sedikit sekali isinya sama bumbunya itu nggak lengkong gitu. Enggak leko, ya isinya cireng isinya sedikit. Kalau Yona jual cireng isinya sedekah gitu ya. Jadi banyak Ya bukan sedikit. sedikit. Heeh. Ya nggak apa-apa, bagus lah ya. Pahalanya dapat, cuman untungnya ya belum gitu ya. Enggak. Ya belum. Nggak apa-apa, yang penting pahalanya Oke. dapat dulu. Nah, tapi dari situ Yona, jadi bisnis itu either we earn or we learn. Kalau kata orang bule itu gitu. Earn itu either kita apakah kita mendapatkan untung dari bisnis itu atau kita belajar. Kalau bisnis itu gagal, berarti kita belajar gimana caranya membuat sebuah bisnis itu jadi nggak gagal. Jadi dari situ evaluasinya untuk Yona dari apa yang tadi saya recap itu, berarti paling nggak Yona harus bandingin dulu berapa merek dulu satu. Dan risetnya harus lebih mendalam. Benar nggak Ya. sih untuk 150.000 itu harusnya jadi 32? Nah, coba Yona cari resep alternatif yang lain. Kan banyak sekarang ya referensi dari YouTube ya. Ya ada, kalau yang saya ikutin itu ada channel YouTube namanya Sobat Dapur.
Nah itu keren tuh, Sobat Dapur itu dia share untuk macam-macam menu makanan yang bisa dijadikan ide jualan. Ya, ini saya nggak di endorse ya Sobat Dapur, tapi saya memang suka lihat gitu Sobat Dapur gitu ya, makanan-makanan dan dia kreatif sekali gitu. Jadi menciptakan makanan-makanan yang memang secara ekonomi itu dijual lagi itu masih untung gitu. Dan beberapa UMKM itu banyak yang ngambil referensi dari dia dan memang dapat untungnya lumayan gitu. Dari si Sobat Dapur itu, dari resepnya Sobat Dapurnya itu mungkin bisa dijadikan referensi. Cari berapa referensi Yuna, nggak cuma dari Sobat Dapur saja. Jadi cari berapa referensi untuk resep cireng yang menurut kamu rasanya pas, takarannya pas, dan harga jualnya pantas. Pantas itu dalam artian, oh kalau target marketku segini, berarti aku harus jual cireng dengan harga sekian. Gitu ya. Jual cireng dengan harga 2.000 gitu. Jangan misalkan ya itu tadi 150.000, tapi ternyata harga satu cireng itu jatuhnya 5.500 gitu. Yang apa-apa kalau mau jualnya sih di apa kafe yang high end gitu, satu cireng eksklusif gitu. Satu cireng goreng itu harganya 15.000 gitu. Misalkan cirengnya ada bubuk emasnya di atasnya gitu. Ya nggak apa-apa. Itu diferensiasi, nggak apa-apa. Cuman pastikan target pasar yang Yona tuju itu pas dengan komoditi yang Yona jual. Itu ya, nggak apa-apa. Itu masih lanjut nggak? Sampai saat ini enggak, kan saya juga terdapat kendala kan Pak, saya ngekos sekarang, jadi bingung mau simpen cirengnya itu di mana. Soalnya Hmm. kan kulkasnya, freezernya itu buat bersama gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nanti sedekah lagi ya, bikin cireng, tahu-tahu besoknya hilang sedekah lagi gitu ya. Ya, ya nggak apa-apa. Itu perlu dipikirin juga gitu. Terus sekarang apa yang pengen Yona prioritaskan nih di kuliah ini? Pengen bikin bisnis Kalau atau pengen bikin saya bisnis baru atau sekarang, gimana? kalau untuk cireng itu teman saya kan, kita kan awalnya join kan Pak, jadi berdua gitu loh. Nah Hmm. ini mau dilanjutkan teman saya. Nah, tapi saya itu mikirnya kalau saya kan sekarang di Malang juga, nggak mungkin juga kalau memproduksi eh, cireng lagi dengan ya apa sih, anak kos gitu loh Pak. Kan ribet juga, belum belum juga membagi waktu saya. Nah saya itu sekarang mikirnya itu mau ide bisnis baru. Jadi nggak di F&B, Hmm. Apa nggak itu? di makanan atau minuman gitu. Hmm. Saya mikirnya itu ke fashion. Fashion. Bisa lebih detail lagi nggak? Ya, Fashionnya gimana maksudnya? itu kayak apa, kaos atau hoodie gitu Pak, yang di bordirnya tapi timbul. Jadi kan itu kan kita kan fashion kan eh, terkenalnya atau mungkin boomingnya itu kalau sudah ada di pasaran itu maksimal 3 bulan langsung pelanggan itu rata-rata bosan. Nah, jadi saya itu pengen mencoba alternatif itu, saya munculkan ide baru yang belum ada di pasaran, yang mungkin enggak terlalu membosankan, biar jangka waktu pelanggan bosan itu lebih lama, tidak 3 bulan gitu. Saya juga kan juga bisa ngedit. Nah, jadi saya bisa uh, mikir editannya ataupun ini apa, bordirannya itu saya sendiri. Jadi nggak ngejiplak ke brand lainnya. Gitu. Oke. Bisa kasih. Mm-mm. Oke, ini saya kasih gambaran ya. Saya share ya. Ini ada whiteboard. Jadi ya Yona Nilam dalam sebuah bisnis itu ingat bahwa berangkatnya adalah dari problem.
atau permasalahan. Ini fundamental untuk sebuah bisnis itu bukan dari profit ya, Yona, Nilam, tapi dari permasalahan apa yang mau kamu pecahin. Kalau permasalahan ini sudah kejawab, oh saya mau memecahkan, oke, berarti ini ada permasalahan di fashion ini belum belum banyak nih di Malang ini belum banyak nih kaos yang border kayak gitu. Nah, setelah problem permasalahannya ketemu, kamu bisa nggak jawab ini 5W 1H? Kemarin kan sudah saya bahas ya di bekal yang pertama itu 5W 1H itu what, why, when, where, sama how. Oke, gitu ya. Dari sini 5W 1H itu what, apa yang mau kamu produksi? Ya. Oh, yang mau produksi adalah kaos bordir. Why? Kenapa kau harus produksi kaos bordir? Gitu. Kenapa kau harus mulai berbisnis kaos bordir? Ya, buat apa sih? Memenuhi kebutuhannya siapa sih gitu. Terus kaos bordir ini mau kamu jual kapan? Ya, kapan itu dalam artian, oke, saya siap nih, desainnya udah oke, riset marketnya saya udah oke, terus platformnya tempat saya jual udah oke. Oke, berarti saya mau launching nih. Terus platformnya itu kamu jualnya online atau offline? Tempatnya itu. Nah, ini ya. Mana yang kamu tuju tuh di mana? Di platform offline kah atau hybrid keduanya? Terus kamu jualnya dengan cara apa? Dengan cara sistem reseller, dengan cara sistem keagenan, distributor, atau kamu jual langsung ke end user. Nah, kalau 5W1H ini kejawab, ya, ini belum selesai nih 5W1H kejawab. Ya. Kamu cari pembeda atau unique selling point dari kaos border yang kamu jual itu apa dibandingkan dengan kompetitormu. Kamu juga harus riset kompetitormu siapa. Gitu. Ya, paham ya sampai sini ya. Mana tadi? Hilang ya? Iya, paham. Hilang. Iya, Hilang. Hilang ya. Koneksinya keputus. Iya. HP-nya. Iya, mungkin HP-nya lowbat ya. Ya, nggak apa-apa ya, nanti disampaikan ini. Iya, Problem iya, iya. masalahnya 5W 1H ini. Ini nanti bisa dilihat juga, saya upload nih nanti. Nah, Iya, itu dia nilam ya, nanti iya, disampaikan ke Yona gitu. iya, Nah, ini sesi kedua ini kayaknya sesinya nilam ini. Sesi nilam ini kita tinggal iya, 20 detik lagi. Kita lanjut di link yang kedua ya. iya. Oke, ya ini saya stop dulu. Oke, thank you. Lanjut link kedua ya. Iya. Oke.